Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelum masuk ayat 20, sedikit menambah manfaat dari ayat ke-10 ya. Dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Intinya inilah salah satu cara Allah yang menunjukkan rasa sayangnya kepada umat manusia, ya. Seakan tidak ingin, ya, tidak ingin ada manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahasa kitanya, ya, kenapa sih kamu nggak beriman? Ya, kan Al-Quran ini dari Allah. Ya, katanya kamu ini ngefans sama seniormu. Ya, seniormu itu siapa? Orang-orang ahlul kitab. Ya, jadi orang Arab itu kalau ada info-info dari al-Yahud, ya itu ya langsung nerima gitu, langsung surprise. Wah, ini kemajuan, ya, karena memang ahlul kitab pada zamannya ya senior dari segi keagamaan, dari segi budaya, ya, wawasan itu lebih maju daripada bangsa Arab, ya. Jadi kalau ada info-info dari ahlul kitab, ya, itu mereka sangat surprise. Ya. Maka Allah katakan, ya, wasyahida syahidum min bani Israel. Ya. Kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah ini juga diakui oleh salah seorang Bani Israel. Namanya Abdullah bin Salam. Tapi ya begitulah manusia ini kalau sudah bersama Islam jadi lain sikapnya. Ya. Iya, tapi kalau urusan Islam siapapun kami nggak percaya. Hatta Abdullah Salam. Ya. Abdullah Salam itu memang tokoh kami. Tapi karena dia masuk Islam, dia penjahat bagi kami katanya. Ya. Huwa khairuna katanya. Tapi begitu dia masuk Islam, syarruna. Ya. Ya kayak umumnya manusia ya ham 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 ya. Tapi kalau buat umat Islam nggak ada ham ya. Demokrasi demokrasi kalau buat kaum muslimin tepu aja ya. Ya, bohongin aja. Maka karena itu pentingnya kaum muslimin punya sistem sendiri. Ya. Nah, saya ingin memperkaya, ya, memperkaya wasyahida syahidum min bani Israel. Ya, memang
dalam tafsir terkenal dengan Abdullah bin Salam, ya. Tapi kalau dalam sirah bisa kita pahami ada Zaid ibnu Su'nah, ya. Zaid ibnu Su'nah ini tokoh di Syam, ya. Tokoh di Syam terbiasa membaca sirah, membaca At-Taurah, ya. Di dalam Taurat itu dijelaskan kehidupan Rasulullah itu begini-begini, ya. Di Makkah diusir, di Madinah orangnya baik, ini. Akhirnya dia perlu ingin membuktikan, ya, benar enggak yang dalam Taurat ini, ya. Maka dia berangkat ke Madinah menjadi penduduk Madinah, ya. Dan berusaha untuk mengakrabkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu sebagai Yahudi, ya. Zaid ibnu Su'nah, ya. Karena sudah terbangun keakraban dengan Rasulullah, ya, Yahudi dari dulu memang terkenal eh, kaya, ya. Ya, Zaid bin Su'nah orang kaya, ya. Ya. Maka Rasulullah suatu saat minjem duit, ya. Ini menunjukkan ta'amul dengan orang kafir, ya, itu boleh aja, ya. Dan menjadi ibrah, ya, sekelas Rasulullah, ya, ada sesi nggak punya duit, ya. Ya. Jangan antum doang, ya, ngira nggak punya duit, ya. Maka dipenjela oleh Abdul Zaid bin Su'nah ini, ya. Ya sebutlah misalnya insya Allah bulan depan saya bayar. Begitu bulan depan Rasulullah nggak bisa bayar, ya. Rasulullah udah minta maaf, tapi Zaid bin Su'nah itu marah-marah, ya, mengecam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai akhirnya, dan Rasulullah ketika dikecam, dicela itu nggak bereaksi apa-apa, ya. nggak nggak sosokan, kamu kok ngelawan saya nggak tahu saya apa, ya. Sampai akhirnya ketika Rasulullah bisa membayar, Rasulullah membayar, bahkan Rasulullah memberi bonus, ya. Jadi nggak apa-apa membayar utang melebihi dari yang dipinjam, ya. Minjem 1 juta, ini bonusnya 100.000. Yang nggak boleh itu kalau pakai akad, ya. Kalau nggak ada akadnya, maka itu ya semacam hadiah atau sedekah. Kalau ada akad dari awal, saya minjem 1 juta, mau mau ngembaliin sudah 100, ya mau, itu yang riba. Tapi kalau nggak ada akadnya, ya masih boleh, nggak ngasih boleh, maka itu insya Allah, ya, hadiah, ya. Dan sering sekali Zaid bin Su'nah ini menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di momen-momen yang lain, ya. Tapi dalam momen pembayaran hutang itu setelah dibayar, Zaid bin Su'nah ini, ya, langsung menyatakan asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa kamu Rasulullah. Artinya beriman, ya. Loh, kok jadi beriman kamu? Ya, iya, saya ini di negeri Syam, ya, habar. Habar itu ya semacam alim di istilah Yahudi, ya. Ya. Saya telah mendapatkan, ya, riwayat hidupmu itu di Taurat banyak, ya. Dan saya ingin membuktikan bahwa kamu orangnya penyabar, orangnya santun, orangnya, wah, segala sifat-sifat baik. Dan itu sudah saya buktikan semua ada dalam dirimu, ya. Ya, tidak marah, kalau tidak marah hanya untuk membela diri, tapi kalau membela Islam,
ya ya siap tempur gitulah ya. Akhirnya masuk Islam. Ya, ya tapi begitulah ya. Seharusnya logikanya ketika Islam ini di diakui kebenarannya, ya istilahnya apa di endorse ya oleh sebetulnya pakarnya karena mereka senior orang Yahudi, ya maka seharusnya kaum musyrikin itu beriman ya, tapi kenyataannya ya tidak. Ya, kalau untuk urusan Islam nanti dulu lah ya. Ya, jadi contoh lain wa syahida syahidun min bani Israel bernama Zaid ibnu Su'nah. Ya. Contoh lain dari kalangan Yahudi, bahkan Yahudinya kalau Yahudi tokoh selalu ya. Namanya Mukhairiq, agak agak susah nyebutnya ya, Mukhairiq. Ya. Hampir sama kisahnya ya, Mukhairiq. Ya. Bahkan akhirnya Mukhairiq ini ngajak Yahudi-Yahudi yang lain ya. Ayo berimanlah, kamu berimanlah ya. Ya. Di sesi yang lain kamu nggak takut kalau nggak beriman kepada Al-Quran, wajahmu dirubah oleh Allah. Ya. Min qabli an natmisa wujuham fanaruddaha ala adbariha. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan. Ya. Orang-orang Yahudi sendiri sebetulnya takut juga sama ayat ini. Ya. Gimana kalau pagi-pagi wajah kami udah berubah, ya, apa berubah jadi monyet, apa berubah jadi babi, ya pokoknya not miss, ya, berubah nggak jadi manusia lagi, ya. Karena itu Mukhairik ini, ya, setelah beriman langsung merekrut dari kalangan Yahudinya, ya. Tapi lagi-lagi begitulah, ya. Ada yang beriman, ada yang sombong, ada yang fa'amana, ada yang wastakbartum. Ya. Dan Mukhairik ini begitu yakinnya dengan kebenaran Islam saat terjadi perang Uhud, dia bergabung di situ. Ya, ya perang berarti ini urusannya nyawa. Dia bergabung dan syahid dalam perang itu. Ya, ya namanya mu'alaf ya ibadahnya belum benar lah ya. Sholatnya belum benar, ininya belum benar ya. Tapi Rasulullah sudah mengatakan dakhalal jannah. Ya. Nah inilah pentingnya fikrah jihad itu ya aslinya nggak boleh padam dalam kehidupan umat ya. Ya. Karena itu akan bisa menjadi eh, apa itu semacam potong kompas ya ya nggak terlalu apa capek ibadah ikut jihad mati udah selesai surga kata Rasulullah innahu min ahlil jannah ya. Nah, itulah menambah apa kosa kosa sejarah ya kosa tafsir kita ya kalau ada istilah kosa kata ini kosa tafsir bahwa wasyahidah syahidun selain Abdullah bin Salam ada Zaid bin Su'nah ada Mukhairiq Khairiq ya. Maka dalam satu riwayat sampai setelah masuk Islam belum sempat sholat ya ya sehingga di riwayat lain dikatakan dakhalal jannata wa lam yarka' raka'atan ya
masuk surga belum pernah sholat satu sekalipun. Ya. Baik, ya selanjutnya ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ya, ya, merupakan ayat indar, ya, ayat peringatan. Ya, pada hari saat neraka itu di, dihadirkan ya kepada orang-orang kafir. Ya, itu orang kafirnya ya, orang kafirnya yang dihadirkan. Ya, ya di ayat lain karena dihadirkan Allah sebut dengan waburrizatil jahim liman yara, sehingga neraka itu menjadi sangat jelas dilihat. Ya. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Ya. Kau akan lihat neraka itu betul-betul nyata di hadapanmu. Ya. Maka saat dihadirkan itu, ya, Allah katakan, adhabtum tayyibatikum. Kan kamu dulu di dunia udah enak-enakan. Ya. Ya. Enak-enakan dalam arti ya, hidup tanpa hukum. Ya. Ya. Zina-zina, mau khomer-khomer, mau bunuh-bunuh. Udah, pokoknya mana yang menurut hawa nafsunya enak, ya itu dikerjain semua sama orang kafir. Ya. Orang beriman disebut oleh Rasulullah bagaikan masuk penjara. Ad-dunya sijinul mu'min. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang beriman, terbatas. Ya. Hawa nafsunya, ya, pingin yang haram nggak boleh, nggak boleh. Ya. Hawa nafsunya kepingin meninggalkan perintah Allah, jangan kerjain, kerjain. Ya, walaupun sholat itu katakan nggak khusyuk, ya, pokoknya walaupun dikerjakannya dengan cara yang sangat minimalis, ya, udah di rumah nggak berjamaah, ya, nggak khusyuk, cepet-cepetan, ya, maka itu tetap insya Allah tetap dihargai oleh Allah, ya, karena kalau orang kafir, ya, sekali aja nggak bakal mau, ya, 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 malah suka suka jadi candaan di antara mereka, ya, ya. Jadi sekelompok orang Kristen, ya, ya, kalau melakukan perjalanan, ya, bersama para para teman-temannya, terus di tengah jalan itu pas subuh ada adzan, dia melihat orang-orang itu jalan menuju masjid, ya, diketawain. Itu loh orang-orang goblok katanya, ya. Udah tahu jam segini enaknya tidur, dia malah bangun katanya. Sholat ke masjid. Ya, banyak orang kafir, ya. Jadi yang penting katanya hidupnya enak. Adhabtum tayyibatikum. Ya, ya, apalagi kalau antum pelajari, ya, bagaimana orang kafir itu menghabiskan kenikmatan hidupnya, ya. Dan rata-rata yang mahal-mahal itu ya orang kafir yang biasa menikmati karena itu memang fokusnya, ya. Ya, di Indonesia ini ya ada hotel semalamnya 30 juta. Ya. Ada orang berimannya, tapi sebagian besar orang kafir yang menikmati. Ya. Itu ngantri itu, ya. 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 Ikut paket
paket kapal pesiar mewah, ya. Nah, itu juga pasti puluhan juta sepekan misalnya, ya. Ya, sehingga melihat keindahan laut, melihat kapalnya sendiri saking besarnya udah kayak nggak di kapal, kayak di darat aja, ya. Semua ada, mall ada, kolam renang ada. Ya tentu tempat-tempat maksiat juga sangat banyak. Ya, nah, itulah orang kafir. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Ya, kan kamu sudah menghabiskan berbagai macam, ya, yang enak-enak, ya, dalam kehidupanmu dunia, wastamta'tum biha, ya, dan kamu sudah menikmati semuanya, ya. Sekarang kamu kan sudah di depan neraka nih, ya. Jadi sekarang kebalikannya. Ya. Kalau dulu kamu kepinginnya enak, terus nggak boleh nggak enak, ya. Ya. Walaupun ujung-ujungnya manusia yang begitu itu ya bosan juga, ya. Ya kenapa ada LGBT? Karena sudah menganggap, ya, kenikmatan, ya, katakan kenikmatan seks itu, ya, heterogen itu sudah nggak ada. Nyarilah, ya, ya sesama, ya. Sesama bosen juga nyarilah binatang, ya, ya. Maka sekarang ini kalian akan dibalas. Sekarang kalian akan diberikan azabul hun, azab yang sangat menghinakan, bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq, karena kalian sudah sombong, ya, di atas bumi ini tanpa alasan yang benar, ya. Memang ada sombong alasannya benar, ya. Ya sombong menghadapi orang sombong, takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah, ya. Ya, agak lebih hebat di hadapan orang kafir, itu termasuk sombong al-haq, ya. Wa bima kuntum tafsukun, ya. Dan kalian juga dibalas karena, ya, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi seorang itu, manusia itu secara umum, ya, tidak nunggu beriman dulu jatuh dalam dosa, ya. Walaupun kamu kafir, di mana kekafiranmu itu boleh ngapain aja, tapi kamu itu sudah fasik, sudah melanggar perintah Allah, ya. Penciptamu Allah, tinggal di buminya Allah, menikmati fasilitas-fasilitas hidup dari Allah. Ya wajarlah kalau Allah menuntut, ya, ayo dong beriman, ayo dong beriman, ya. Ya. Sehingga kalau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tetap ada catatannya. Berarti kamu melanggar. Ya. Ini menunjukkan pengertian lakum dinukum itu bukan sebuah pengakuan dari Allah. Ya. Silahkan kamu laksanakan agamamu. Lakum dinukum. Ya. Maka pengertiannya adalah ini al-wa'id. Ya. Ya. Kamu yakin dengan agamamu sendiri, ya udah silakan. Tapi ini salah, ya. Pengertiannya harus begitu. Bukan diakui, oh, bagi kamu, bagi saya ini benar, enggak begitu, ya. Selama ini kalau 25 Desember ayat ini sangat laku, tapi dengan pemahaman yang salah. Allah aja mengakui lakum dinukum, ayo yang Yahudi, yang Hindu, ya. Iya, tapi mengakuinya tidak, bukan berarti mengakui sebagai agama yang benar, ya. Nah, buktinya orang kafir disebut wabima kuntum tafsukun, ya. Karena kalian dulu hidupnya dosa melulu, ya.
Mungkin mereka mengatakan, lah agama saya kan nggak ngatur ini zina, ini khomer, ini riba. Ya, ya memang ya nggak ngatur, tapi sebagai manusia kamu itu harus tunduk kepada Allah dalam meninggalkan larangan dalam ataupun dalam melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi Allah marah sama orang kafir yang nggak berzakat, orang kafir yang musyrik. Lah kan mereka nggak ya ya nggak beriman kepada Islam, iya sebagai tapi sebagai manusia mereka berkewajiban melaksanakan isi Al-Quran ini. Jadi kalau saya melaksanakan gimana ya, syahadat dulu SOP-nya ya, bayar tiketnya dulu ya. Makanya Allah katakan wa wailul lil musyrikin, celaka orang musyrik. Kenapa? Alladzina la yu'tuna zakah, karena nggak mau bayar zakat ya, karena kufur wa hum bil akhirati hum kafirun ya. Ayat ini terkenal ya, ayat yang memotivasi banyak para sahabat ya, untuk lebih berhati-hati dalam fitnatud dunia ya. Lah kan ini ceritanya orang kafir. Kenapa? Sekelas Umar, sekelas Abdurrahman bin Auf sangat ya sangat termotivasi oleh ayat ini dari fitnatud dunia. Ya, ya. Inilah yang disebut dengan adab berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Salah satu adab berinteraksi dengan Al-Quran itu ya adalah selalu merasa ayat itu ya menegur dirinya, menasehati dirinya, memotivasi dirinya. Ya. Jadi kalau ayat itu dilepas bahwa Allah itu sebetulnya sedang menasehati diri kita, bisa-bisa semua ayat jadi nggak berlaku. Ya. Tapi biarlah walaupun ceritanya orang kafir, tapi bisa jadi ini menimpa saya. Ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ah, ini orang Yahudi. Nggak ada urusan dengan saya. Nggak bisa begitu. Ya. Memang orang Yahudi. Tapi kalau kamu ya, ada kemiripan, ya kamu harus bangkit membersihkan diri. Ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wah, memang kamu bukan ahlul kitab, orang Yahudi maksudnya. Tapi kalau kamu terlibat ya membeli kesesatan ya, bergabung dalam suatu gerakan yang sesat, udah gitu tiap bulan harus bayar ya. Yashtaruna ad-dalalah ya. Dan selalu diharapkan dirinya terus sesat. Wa yuriduna an tadillus sabil. Ya. Jadi para sahabat ya, ketika Allah telah membuka rezekinya ya, ya, maka kemudahan-kemudahan mendapatkan fasilitas hidup itu ya, ya apakah eh, ya katakan tingkat tinggi gitu ya, ya, ya. Ada orang yang sekali makan bisa 300.000. Ya. Ada
sekali makan 100.000, ada yang sekali makan ya 10.000, 15.000. Ya. Ada orang yang begitu mudah mendapatkan fasilitas kendaraan. Apa aja berbagai macam kenikmatan dunia yang dia dapatkan, ya, itu dia khawatir termasuk ayat ini. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Ya. Sehingga orang beriman seperti Umar bin Al-Khattab, ya, ya, minimal ya tidak terjerumus oleh fitnah dunia. Ya. Dan disebut dengan terjerumus apabila sudah mencintainya secara berlebihan. Ya. Sampai apa, mengorbankan keimanannya, apa amal solehnya, karena ingin menghabiskan tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya. Nah, ini sebetulnya tema seperti ini luas ya dalam Al-Quran ya. Hati-hati ketika kamu hidup dalam ya, serba cukup gitu ya. Ya. Bisa jadi sederhana tapi serba cukup ya. Memang makannya sih ya senilai 15.000. Tapi udah jelas pagi ini kira-kira makan ini. Nanti siang makan menu ini. Nanti malam makan ini. Ya. Bahkan saking banyaknya tuh makanan ya. Sampai bingung makan apa ya. Makan apa ya. Ya. Makan ini bosen. Makan ini bosen. Ya. Maka siapa yang hidup dalam seperti ini, pada hakikatnya dia sudah mendapatkan tayyibatikum. Ya. Sehingga harus hati-hati ya, ya terjerumus dalam menikmati ya tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha itu ya dihabiskan sedemikian banyaknya ya. Yang salah satu buktinya adalah menjadi mengecil amal-amal solehnya karena sibuk urusan menikmati dunia ya, kecil apalagi sampai nol ya, nggak ada salat wajib, nggak ada tilawah, nggak ada zikir. Kenapa? Karena asyik menikmati kehidupan dunianya. Ya. Maka agar aman, ya berarti manusia itu ya semakin banyak ya mendapat fasilitas dari Allah harus semakin kuat ibadahnya, ya, atau kuat amal solehnya. Ya. Kalau amal soleh nggak bisa syamil, misal minimal amal soleh tertentu. Ya. Ya. Saya kurang sholat, memang saya kurang puasa. Ya udah, saya bisanya infak, ya udah infak aja dah. Ya. Supaya tidak termasuk adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunia. Ya. Hidup keasikan, menghabiskan kenikmatan dunia. Ya. Jadi secara umum ayat ini cukup membuat banyak sahabat ya kehati-hatian. Ya. Seorang sahabi dikasih rezeki yang luas. Ya. Ya, sempat ya, ya sempat keasikan gitu. Masya Allah. Ya. Kebun kurma yang yang banyak ya. Ya, namanya Abu Khaythamah ya. Ya, Abu Khaythamah. Ya. Padahal sudah diumumkan bulan depan kita berjihad ke Tabuk nih ya. Abu Khaythama ini masih sibuk dengan urusan dunianya. Ya. Menjelang waktu hari hanya jihad, ya,
nikah lagi, ya, ya otomatis ya dia ya mendapatkan peluang apa yang disebut dengan tasbih, ya. Sunnah pengantin baru itu tasbih. Tasbih itu ya bulan madu. Bulan madu selama 7 hari. Ya. Ya, sehingga para sahabat siap-siap berjihad. Rasulullah siap-siap. Akhirnya berangkat. Ini masih asik-asikan aja. Ya. Asik-asikan dengan istri barunya. Dengan fasilitas hidupnya. Ini namanya adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya. Tapi begitu udah berangkat semua, ya, insya Allah, ya, karena tadaburnya dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, entah pakai ayat ini atau ayat yang lain, ya, istilahnya apalah artinya kamu, ya, bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, ya, sementara sahabat-sahabatmu, bahkan Rasulmu sekarang lagi eh, melakukan perjalanan yang sangat berat untuk berjihad, ya, ya, tentu kurang makan, kurang air, ya. Itu kepikiran dia. Itu gimana kalau saya nanti mirip ayat ini? Akhirnya dia tinggalkan semua kenikmatan itu, dipersiapkan semua alat-alat jihadnya, dia berangkat sendiri menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kudanya, ya, ya namanya juga orang kaya, ya, fasilitas lengkap, ya. Padahal sahabat-sahabat yang lain, ya, ya banyak yang nggak punya apa-apa, ya, kudanya bergantian. Kalau ini mau gabung tinggal tancap gas kudanya, ya, sampai satu saat Rasulullah lagi istirahat, ya, lepas lelah, ya. Dari kejauhan udah terdengar suara derap kuda, ya. Rasulullah sudah mengatakan ini Abu Khaythama, ya. Padahal belum melihat, ya. Akhirnya begitu nongol, betul Abu Khaythama. Begitu nongol Rasulullah mengatakan kun Abu Khaythama. Tuh kan Abu Khaythama kan, ya. Itulah, ya, seseorang boleh saja, ya, terjerumus, tapi kalau punya pegangan ayat ini insya Allah bisa ngerem, ya. Abdurrahman bin Auf juga termasuk orang yang sangat menghayati ayat ini. Abdurrahman bin Auf terkenal orang yang mendapat thayyibat yang sangat luas, ya, apa aja punya, ya. Satu saat lagi mau buka puasa, ya, ya namanya orang kaya, ya, mana cukup kurma doang, ya. Ya kalau gaya orang Indonesia ya ada kolak lah, ada inilah, ada ikan gurame lah, segala dia ada. Padahal yang dimakan mah dikit, ya. Ya. Lagi mau buka puasa, ya, dia teringat Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair itu senior saya, ya. Tapi kalau soal harta bukan saja miskin, tapi super miskin, ya. Ya, saat syahid buat buat kafannya aja nggak ada, ya. Sampai kafannya cuma sebatas lutut, ya, kakinya ditutup sama, ya, rerumputan kering. Ya kok saya begini, ya, segala ada, ya. Kemudian cari rizkinya melimpah ruah, ya, ya. Bagaimana kalau saya, ya, terjerumus dalam ayat ini, ya. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalau beliau mau membahasakannya, ya,
apakah Allah telah memberi pahala amal-amalku itu sejak di dunia ini, ya katanya. Al ujjilat hasanatuna fid dunya katanya, ya. Jangan-jangan semuanya ini Allah ingin beri pahala yang saya amalkan itu di dunia. Nah, kalau di dunia udah dapat, berarti saya termasuk ayat ini dong. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum. Itu kan dulu udah saya kasih, ya. Ya udah di akhirat kamu jangan minta-minta lagi. Ya, ya walaupun insya Allah sekelas Abdurrahman bin Auf, sahabat spesial dari Rasulullah nggak mungkin lah. Ya, tapi begitulah. Ya, manusia orang beriman yang merasa selalu ternasehati oleh Al-Quran, selalu mewaspadai dirinya. Aduh, gimana kalau saya termasuk ini? Ya, maka dia katakan kepada asistennya, ya, tolong ini buka puasa, menu-menu buka puasa ini kasih ke orang fakir miskin aja. Ya, saya cukup sedikit aja. Ya, ya ini tentu maksudnya bukan dilarang ya, bukan dilarang seorang ya menikmati makanan ini, makanan itu, pakai mobil ini. Yang penting ya tidak terfitnah oleh dunia. Ya, ya. Sekedar pemanfaatannya saja. Termasuk terfitnah apabila gara-gara fasilitas kehidupan dunia itu kamu kurang amal soleh. Ya. Terfitnah gara-gara fasilitas itu kamu maksiat melulu. Ya. Karena maksiatnya gampang ya. Ya. Ya, semoga ini jadi pelajaran ya orang yang sudah lama ngaji, 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 ya itu istilahnya tarbiyah, tarbiyah, ya. Akhirnya ya, ya dapat jabatan, ya. Terfitnah, ya. Karena dapat jabatan, ya. Bagi dia sekali berzina 50 juta itu gampang, ya. Akhirnya sama jadi hidupnya zina lagi, ya. Baru ketahuan KPK masuk penjara jadinya. Ini terfitnah, ya. Disebut terfitnah apabila ya, ya, ya selain kemaksiatan ya, tidak berdampak kepada orang lain. Duit sih banyak tapi ya, orang lain nggak mendapat apa-apa dari dirinya. Bahkan sampai keluarga dekatnya, sampai istrinya, orang tuanya nggak terlalu menikmati duit yang banyak. Duit sih miliaran. Ya, tapi untuk berbuat dengan orang lain tuh nggak mau sayang. Saya ini nyarinya susah. Ya, ya. Tersebut terfitnah oleh dunia apa? Ya, ketika jabatan itu nggak dikasih lagi marah. Ya, saya ini berkapasitas, kenapa nggak dicalonkan? Ya, ya udah saya keluar aja. Ya, itu ada partai lain siap nyalonin saya kok. Ya keluar. Ya, ya. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunia. Ya. Jadi kalau mengambil ibrah dari Abdurrahman bin Auf, ya tentu dia bukan nggak menikmati, tapi dia mewaspadai dirinya. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan ikhshawshinu, ya. Ikhshayu, ikhshawshinu, ya. Dari kata khashin, ya. Ya. Sekali-kali hiduplah secara ya, ya kalau orang Jawa bilang prihatin, ya. Ya. Sekali-kali makanlah warteg nggak apa-apa, ya. Walaupun kamu mampu beli makanan yang mahal, ya. Ya. Ikhshawshinu. Fa inna ni'mata la tadum, ya. Karena fasilitas hidup ini nggak ada yang lama, nggak ada yang kekal. Ya. Suatu saat bisa berubah. Ya. Jadi
Termasuk adhabtum tayyibatikum di Al-An'am dikatakan membuat orang jauh dari Allah. Ya. Dan manusia itu kalau jauh dari Allah, udah diingetin, ya, diingetin dengan satu peristiwa, diingetin saudaranya, nggak mau juga. Justru Allah buka seluas-luasnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ya, ya. Sebagian orang tuh nyari sehari semiliar tuh gampang banget. Ya. Ya, tapi di balik itu berapa ribu manusia yang terzalimi eh, oleh kemaruknya terhadap dunia itu. Ya. Tanah orang dirampas, orang nggak boleh lagi nyari rezeki karena dia ingin terus memperkaya diri. Ya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bima kanu ya akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya. Jadi hidup dengan prinsip adhabtum tayyibatukum dunya, memuas-muaskan diri dengan kehidupan dunia, ya, tidak saja berdampak menyengsarakan di akhirat, tidak mustahil di dunia. Ya. Maka ketika Allah bercerita tentang ashabun nar, ya, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim. Alhamdulillah ini pernah kita bahas, ya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ya. Istilah orang yang ini namanya mutrafin. Ya. Semakin kaya semakin jauh dari Allah. Semakin kaya semakin sedikit amal soleh. Semakin kaya semakin jahat dengan manusia. Ya. Ya. Itu namanya mutrafin. Ya. Dan maka orang yang mutrafin itu wa kanu yusirruna alal hinthil azim. Ya. Langganan berbuat dosa. Ya. Makanya disebut yusirun, bukan sekali dua kali, langganan. Enggak mau tobat-tobat. Ya. Sampai udah mau meninggal baru tobat. Ya. Nah, inilah salah satu tarbiyah al-ahqaf, ya, bagi yang sudah beriman, ya, maka hati-hati terhadap fitnah dunia. Ya. Hati-hati terjerumus dalam kondisi adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya. Menyengajak miskin juga nggak boleh. Ya. Oh kalau gitu saya mau jadi orang miskin aja nggak boleh juga. Ya. Tetap kamu harus wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Cari itu harta. Ya. Ya. Orang udah sama dong sama orang kafir. Sama nyarinya, tapi tujuannya, misinya beda. Ya. Kamu nyari agar bisa banyak berinfak, bisa haji, bisa umroh, ya, bisa membiayai dakwah, ya. Jadi nyarinya itu bukan untuk, ya, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya, nyarinya betul-betul hanya untuk kepentingan umat, kepentingan dakwah, kepentingan Islam, ya. Maka betapapun duitnya triliunan, insya Allah aman. Ya. Ya, itu tujuannya Allah mengatakan berinfaklah, berinfaklah. Ya. Supaya orang beriman itu tidak terjerumus dalam kehidupan yang seperti ini. Ya. Ya, kita cukup berterima kasih itu dengan orang-orang yang, ya, nggak berhenti berhentinya. Ayo dong infak buat Filistin, ayo dong infak buat Filistin. Ya, supaya jiwanya itu dilatih untuk biasa berpisah dengan harta. Ya. Nyari susah-susah keluar, nyari susah keluar. Ya. Ya. Orang yang terbiasa melatih
berpisah dengan hartanya, tentu karena diinfakkan, disedekahkan, ya, insya Allah aman dari kehidupan seperti ini. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Ya. Solusi yang lain agar tidak terjerumus dalam hal ini adalah memperbanyak amal soleh. Ya. Sehingga manusia itu nggak sempat lagi untuk, ya, untuk adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, ya, yang aktif dalam dakwah mana sempat, ya, ngurusin orang lagi, ngurusin orang lagi, ya, yang membina, yang baksos, ya, hidupnya buat orang lain terus, nggak sempat yang gini-gini. Belum pribadinya, dia baca Quran, dia menghafal, dia murojaah, dia siam, dia ya, insya Allah aman. Ya. Jadi hati-hati ketika diri ini nggak berselera dengan amal soleh. Suruh baca Quran nggak berselera, suruh ini nggak berselera. Berarti kamu lagi asik, ya, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha, ya. Ya. Kalau kamu nggak mau capek di dunia ini, khawatirnya Allah capekkan kamu di akhirat dengan prinsip ini. Falyawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah gaji kita pagi hari ini. Ya, insyaallah walaupun satu ayat, tapi uh, karena banyaknya penjelasan para ulama tentang ayat ini, maka sayang untuk saya lewatkan, ya, maka saya eksplor, ya, ayat ini dengan ayat lain, ya, kehidupan para sahabat, ya, dan seterusnya. Baik, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.